senang gitu ya, tidak terpaksa, kemudian menikmati kegiatan persiapan untuk KSNP tahun 2020 kali ini ya. Ya, para peserta, jadi hari ini kita akan berikan penjelasan teknis bagaimana kalian bisa, jadi tujuan utamanya adalah kalian diberi kesempatan, terutama formalnya dalam 1 hari ini sampai sore nanti, untuk bisa mencoba aplikasi KSNP online atau daring, khususnya untuk bidang informatika. Jadi silakan kalian coba, sehingga kalian mampu untuk melihat soal, tentunya masuk ke aplikasi, kemudian melihat soal-soalnya, dan yang terpenting adalah kalian bisa menjawab submit soal memanfaatkan aplikasi KSNP online bidang informatika ini dengan baik, dengan tepat, tidak salah submit, dapat memilih jawaban dan memberikan jawaban dengan tepat, itu intinya. Jadi sekali lagi kalian diberi kesempatan agar membiasakan diri atau terbiasa menggunakan aplikasi KSNP online untuk bidang informatika. Itu tujuan utamanya. Nah, selain itu memang ada beberapa hal yang perlu kalian lengkapi, antara lain. Pertama soal data ya, bagi mereka yang datanya masih belum baik, utamanya adalah pertama, kalian harus menuliskan email address yang benar, yang aktif, yang kalian bisa akses. Gunanya untuk apa? Untuk memberikan pengumuman, atau kalau kalian lupa password dan sebagainya, nanti akan melalui email tersebut. Begitu ya. Nah, dengan catatan email address setiap peserta hanya satu. Jadi tidak boleh satu email address digunakan oleh banyak peserta. Jadi satu email address hanya boleh digunakan oleh satu peserta dan harus bisa dan aktif dan harus bisa kalian akses. Begitu. Nah, kemudian yang cukup penting lagi adalah password. Jangan sampai lupa password. Kalau lupa password nanti jadi lebih repot. Terus password itu harus kalian jaga. Jangan dibagikan ke tetangga, teman, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, terus kemudian hal yang lain lagi, oke, itu hal yang penting untuk bisa masuk ke aplikasi. Jangan sampai nanti pada saat lomba kalian mau masuk lupa password, nah kehilangan waktu. Ya, sekali lagi dicatat, tapi catatan itu harus kalian simpan sendiri, jangan di publish atau diberikan ke pihak lain. Nanti kalian sendiri yang akan rugi, gitu ya. Nah, terus hal lain, selain kalian diberi kesempatan untuk mencoba aplikasi supaya tidak kebingungan untuk menjawab pertanyaan, menjawab soal, dan sebagainya, kalian diminta untuk, nah ini yang belum upload fakta integritas. Ya, ikuti ketentuannya, harus bermaterai, kemudian ada 2 fakta integritas, tapi kalian utamakan dulu bisa mengerjakan soal, setelah itu segera lengkapi fakta integritas agar keabsahan kalian mengikuti KSNP nanti, jadi 2 minggu lagi ya di bulan Agustus, bisa sah kalian ikut. Karena nanti kalau tidak memiliki fakta integritas ya akan disisihkan, begitu ya. Nah, tapi kali ini tolong fokuskan untuk bisa mengerjakan soal. Kalian boleh mencoba berulang-ulang. Jadi kerjakan sampai terampil, kemudian keluar,
kalian bisa masuk lagi sedemikian rupa sehingga kalian terbiasa untuk masuk ke aplikasi, membaca soal, kemudian memilih ini menunya sebelah mana ya, terus kemudian kalau saya mau submit sebelah mana ya, dan sebagainya. Itu tolong diperhatikan. Terus kemudian yang cukup penting bahwa di bidang informatika ini ada soal-soal yang harus dijawab dalam bentuk pemrograman. Gitu ya. Nah, kalian harus memprogram. Gunakanlah editor sesuai dengan bahasa pemrograman yang kalian akan gunakan untuk menjawabnya. Bisa C, C++, atau sekali ini boleh Pascal, gitu ya. Nah, ya, yang diupload jangan dipindahkan ke Word segala macam. Ya udah, file yang kalian gunakan itulah yang gunakan membuat program dalam editor itulah yang kalian simpan. Jadi kalau Pascal ya .pas, C, .c, C++, CPP, dan seterusnya. Nah, sebelum itu, sebelum kalian submit, ada baiknya kalian uji dulu, kalian compile, kalian eksekusi di komputer lokal dengan compiler yang sudah ditentukan, gitu ya. Kalian cari sendiri compilernya, kalian coba, kalian kerjakan di komputer lokal, kalau sudah baru kalian upload. Nah, untuk yang uji coba kali ini itu tidak akan menilai itu, tidak akan menilai program kalian benar atau enggak ya, tetapi kalian mampu mengupload soalnya, jawabannya, dan seterusnya. Itu. Oke, baik. Jadi itu yang cukup penting. Kemudian hal lain yang juga tidak kalah penting adalah jujur itu paling utama. Kalau hanya nilai tapi bukan nilai kalian, ya nanti kalian akan menyesal sendiri. Dan kami nanti para juri ya itu akan sangat mencermati apa yang kalian lakukan dan kalian submit. Jadi jangan coba-coba untuk berbuat curang. Karena kalau nanti akan teridentifikasi kecurangan itu, ya kalian tidak akan bisa lolos untuk terus dinilai. Gitu ya. Jadi percayalah kalian mampu. Jadikanlah ini suatu kesempatan untuk mengambil pelajaran, pengalaman, gitu ya. Nah, sehingga apapun yang kalian hasilkan itu adalah hasil karya kalian sendiri. Jadi sekali lagi, kejujuran itu adalah hasil kalian sendiri. Nah, ini hal yang cukup penting. Begitu. Nah, baik, untuk hal-hal lainnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Wahyono. Monggo, silakan Pak Wahyono. Jadi sekali lagi, selamat berlatih. Berlatihlah dengan senang, dengan tanpa paksaan, persiapkanlah segala sesuatunya dengan baik, sehingga kalian bisa berprestasi dari diri kalian sendiri. Silakan Pak Wahyono. Oke, terima kasih Pak Adi. Oke, adik-adik semua, ini saya akan menginformasikan bagaimana caranya mengerjakan soal yang ada di bidang informatika ya. Tadi sudah disampaikan Pak Adi bahwa sebelum bisa mengerjakan soal, kalian harus mengumpulkan fakta integritasnya. Pastikan fakta integritas itu ada tanda tangan dan juga ada materai, dan jangan lupa orang tua itu harus tanda tangan di fakta integritas. Karena kalau tidak upload ini, maka kalian belum akan bisa mengerjakan soal-soal uji coba ataupun nanti soal seleksi nantinya. Oke, monggo diperhatikan bagaimana cara untuk mengerjakan soal untuk bidang informatika 2020. Ini khususnya selamat datang para peserta kompetisi sains nasional tingkat provinsi khususnya pada bidang informatika tahun 2020. Oke, pada video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya mengerjakan soal-soal bidang informatika pada kompetisi sains nasional tingkat provinsi secara online tahun 2020. Oke, saya mengasumsikan bahwa kalian sudah bisa berhasil login ke dalam sistem. Nah, sebelum bisa mengerjakan soal-soal yang dimunculkan,
pastikan bahwa kalian memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama itu adalah kalian sudah mendownload fakta integritas, kemudian mengisinya, menandatanganinya, kemudian diberikan materi 6.000. Setelah itu, kalian scan, dan selanjutnya kalian upload ke dalam pengumpulan fakta integritas. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalian harus sudah mengupdate informasi terkait dengan email pribadi pada profil. Cara untuk melihatnya itu adalah kalian klik tombol ini, kemudian pilih profile, kemudian pilih edit profile, ubah profile, ya ini, kemudian lihat yang paling bawah. Yang paling bawah pastikan bahwa kolom ini sudah terisi. Kalau kolom ini belum terisi, maka kalian tidak bisa mengerjakan soal. Oleh sebab itu, sebelum mengerjakan soal, pastikan ini diisi. Setelah ini diisi, baru kemudian klik perbaharui profil. Nah, setelah kalian memperbarui profil dengan mengisi email pribadi, sekarang kita masuk ke dalam halaman beranda untuk bidang informatika. Nah, untuk bidang informatika, silakan masuk ke dalam halaman beranda bidang informatika. Nah, di sini kalian akan melihat 2 bagian. Bagian yang pertama ini adalah bagian petunjuk dan informasi, dan bagian yang kedua ini adalah bagian soal. Oke, kita akan cek dulu untuk bagian petunjuk. Khusus untuk KSNP tahun 2020 bidang informatika, kita soal-soal yang diberikan itu akan mengandung atau akan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian A, yaitu analitika dan logika, serta bagian B, yaitu problem solving. Untuk bagian A, analitika dan logika, ini akan terdiri dari 10 soal isian singkat, yang jawabannya itu harus diisi pada kolom isian yang sesuai dengan petunjuk soal. Nah, kemudian kalau di petunjuk soal itu diminta jawaban dalam bentuk angka, maka kalian harus menjawab dalam bentuk angka. Kalau dalam bentuk huruf, berarti harus menjawab dalam bentuk huruf. Kalau kalian menjawab tidak sesuai dengan petunjuk soal, maka itu tidak bisa dan tidak akan diterima oleh sistem. Nah, untuk seleksi nantinya, soal analitika dan logika ini akan terdiri dari 10 soal isian singkat. Kemudian untuk bagian B ini adalah problem solving. Jadi untuk problem solving ini akan terdiri dari beberapa deskripsi cerita. Untuk uji coba ini akan ada 2 cerita, tapi untuk seleksi nantinya akan ada 6 cerita, yang masing-masing berisi beberapa soal isian singkat dan 1 soal programming. Jadi setiap cerita itu nanti akan ada soal isian singkatnya dan ada soal programmingnya. Untuk soal isian singkat, silakan dijawab sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Dimintanya itu apa. Sedangkan untuk yang membuat program, ini silakan dibuat sebuah program menggunakan bahasa pemrograman C, C++, atau Pascal. Kemudian file bahasa pemrograman ini, file setelah dikerjakan, filenya itu diupload ke dalam sistem. Ya, pada bagian soal bagian B, seperti itu ya. Nah, untuk file yang diupload, pastikan filenya itu harus .cpp, .c, ataupun .pas. Selain 3 file ini, maka akan ditolak oleh sistem. Kalau kalian menggunakan C++, maka .cpp. Kalau menggunakan C, .c. Sedangkan kalau menggunakan Pascal, harus .pas. Nah, yang perlu menjadi perhatian itu adalah setiap bagian soal itu hanya bisa dikerjakan sekali kalau kita sudah menyatakan selesai. Seperti itu. Dan urutannya, kita harus mengerjakan soal bagian A terlebih dahulu, kemudian disubmit, setelah disubmit baru kita bisa mengerjakan soal bagian B. Nah, kalau bagian A tidak dikerjakan, tapi waktunya sudah lewat, maka kita sudah tidak bisa lagi mengerjakan soal bagian A, tetapi kita masih bisa mengerjakan soal bagian B. Tetapi memang soal bagian B itu harus dikerjakan setelah soal bagian A. Nah, sekarang kita akan coba untuk soal bagian A ya. Caranya itu adalah kita klik icon ini, klik link ini, soal bagian A, analitik dan logika. Dan untuk mengerjakan soal ini, maksimal waktunya itu adalah 30 menit. Sesuai dengan petunjuk yang ada pada soal bagian A. Nah, setelah mendapatkan ini, silakan untuk mengerjakan soal, mulai tekan tombol mencoba kuis sekarang. Kemudian nanti akan ada tombol konfirmasi, akan ada jendela konfirmasi yang menyatakan bahwa apakah kita yakin untuk mengerjakan soal ini. Kalau kita yakin, kemudian kita menekan tombol start item, artinya waktu pengerjaan itu akan berjalan. Tapi kalau kita tidak yakin, batal, ya sudah, berarti kita bisa mengerjakan
ketika kita sudah yakin. Nah, sekarang kita akan coba start item, kemudian nanti langsung akan muncul soal-soal pada bagian A. Nah, sebelum kita bisa menjawab soal bagian A, mohon diperhatikan di sebelah kanan ini ada navigasi soal. Jadi di sini akan ada angka 1 sampai 10, yang artinya ini adalah soal 1, soal 2, soal 3, dan seterusnya. Kemudian di sini ada waktu tersisa itu adalah 29 menit. Dan ini akan terus berubah sesuai dengan waktu yang tersisa, seperti itu. Nah, kalau kita ingin melakukan navigasi menjawab soal ke-5, kita tinggal klik saja soal 5. Atau kalau kita ingin kembali ke soal 1, kita kembali ke soal 1, seperti itu. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawab soal, silakan baca soal yang diberikan, kemudian lihat petunjuknya. Di sini petunjuknya itu adalah tulis jawaban dalam bentuk satu kata saja. Berarti artinya kita hanya boleh menulis atau menjawab dalam bentuk kata, tidak boleh angka. Jadi di sini saya menjawab misalnya adalah Kamis, seperti itu. Kamis itu satu kata. Tidak boleh kita menjawab Kamis dan Rabu, karena ini bukan dalam bentuk satu kata ya. Jadi kita jawab Kamis, selesai, kemudian kita simpan dan lanjutkan. Jadi simpan dan lanjutkan ini artinya kita menyimpan jawaban kita untuk soal ini, kemudian kita membuka soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini ada petunjuk bahwa jawaban itu harus dalam bentuk angka saja. Oleh sebab itu, kita perlu menjawab dengan angka. Misalnya 7, kemudian selanjutnya saya jawab, misalnya ini adalah 8, kemudian yang ini 9, kemudian yang ini, misalnya kita nggak tahu jawabannya ini, kita tidak tahu jawabannya, kita bisa langsung skip saja, simpan dan lanjutkan, maka nanti di soal nomor 5 itu tidak ada tanda bahwa soal ini sudah dikerjakan. Kalau soal sudah dikerjakan, tandanya seperti ini, tapi kalau belum dikerjakan, tandanya seperti ini. Gitu. Kemudian kita isi 6, kemudian kita lihat halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya berarti soal nomor 5, berarti kita isi misalnya ini ada 7. Kemudian di sini kita isikan 6, kemudian kita isikan 8 misalnya, kemudian ini kita isikan 10, dan soal nomor 9 kita isikan misalnya ini 11, kemudian soal terakhir, soal nomor 10 ini kita isikan dengan angka 6 seperti itu. Nah, setelah kita menjawab semua soal, maka nanti kita bisa memutuskan apakah kita sudah yakin dengan semua jawaban yang kita isi di dalam setiap soal. Kalau sudah yakin, silakan klik tombol mengakhiri tes ini. Yang mengakhiri tes ini, kemudian nanti kalian akan dimunculkan summary bahwa semua jawaban itu sudah disimpan mulai dari soal 1 sampai soal 10. Nah, kalau kalian sudah yakin dengan jawaban ini, silakan menyimpan semua jawaban dan mengakhiri tes. Tapi kalau belum yakin, silakan kembali menjawab soal seperti itu. Nah, asumsikan kita sudah yakin, maka kita hanya klik menyimpan semua jawaban dan mengakhiri tes, maka nanti akan ada muncul jendela konfirmasi lagi, dan kita klik sekali lagi menyimpan semua jawaban dan mengakhiri tes. Nah, setelah kita menyimpan jawaban, maka langsung akan dimunculkan summary dari jawaban kita. Nah, di sini artinya adalah kita sudah mengerjakan soal bagian A. Dan ketika kita sudah mengakhiri tes bagian A, maka kita sudah tidak bisa lagi menuju ke soal bagian A. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya waktunya sudah habis, tapi kita belum selesai mengerjakan semua soal pada bagian A? Maka jawaban-jawaban yang sudah tersimpan untuk soal-soal yang sudah ada jawaban itu akan otomatis disubmit ke sistem. Sedangkan soal-soal yang belum dijawab, maka itu akan kosong seperti itu ya. Nah, setelah kita mengerjakan soal bagian A, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana mengerjakan soal bagian B. Kita back to the course, dan setelah itu kita klik link uji coba soal bagian B untuk problem solving. Nah, untuk mengerjakan soal bagian B ini waktunya itu adalah 60 menit. Ya, 60 menit. Dan untuk soal uji coba ya, untuk aslinya, untuk sesi nanti itu adalah 180 menit dikurangi dengan waktu yang kita gunakan ketika kita mengerjakan soal bagian A. Jadi kalau soal bagian A kita mengerjakan adalah 20 menit, berarti untuk soal bagian B ini kita akan mendapatkan sisa waktu selama 160 menit. Kalau di soal bagian A kita mengerjakan waktu selama 50 menit, maka waktu yang tersisa untuk soal bagian B itu adalah 130 menit. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk soal bagian B. Kemudian
kita klik mencoba kuis sekarang, kemudian nanti akan ada jendela konfirmasi, dan kita mulai klik Start Attempt. Nah, setelah Start Attempt, maka akan muncul soal-soal bagian B. Nah, di dalam soal bagian B, setiap halaman akan terdiri dari satu deskripsi cerita, kemudian beberapa soal isian singkat, dan terakhir satu soal programming. Dan ini adalah satu kesatuan. Jadi, silakan kalian baca deskripsi soal yang diminta, kemudian kalian jawab soal isian singkat dengan cara mengisi isian yang ada. Nah, jangan lupa untuk menjawab ini disesuaikan dengan petunjuk. Jadi kalau petunjuknya di sini jawab dengan bentuk angka saja, maka kita harus menjawab dengan bentuk angka. Seperti itu. Kalau ini juga sama bentuk angka saja, berarti kita menjawab dalam bentuk angka, misalnya seperti ini ya. Dan kemudian untuk soal programming silakan baca permintaan dari soal. Kalian harus mengerjakan soal pemrograman dengan format masukan seperti apa, dan format keluaran seperti apa, serta batasannya seperti apa. Nah, di dalam ketentuan lain, perlu diperhatikan bahwa ketika kalian mengerjakan pemrograman dengan bahasa C++, maka wajib hukumnya untuk menyimpan file dengan nama B1 CPP. Ini disesuaikan dengan nama deskripsinya. Karena deskripsinya adalah B1, berarti ini harus B1.cpp. Kemudian kalau kalian mengerjakan soal menggunakan bahasa C, maka ini harus B1.c. Kalau mengerjakan soal menggunakan bahasa Pascal, maka filenya itu harus bernama b1.pas. Selain 3 nama ini, maka sistem akan menolak seperti itu. Nah, untuk menjawabnya, silakan klik ini. Nah, kemudian klik ini. Setelah klik ini, silakan upload a file. Nah, setelah upload file, pilih choose file dan pilih file pemrograman yang sudah kalian buat. Jadi kalian silakan pilih file pemrograman, kemudian setelah itu, setelah dipilih, kemudian selanjutnya selanjutnya kalian memilih ini open, kemudian di sini akan muncul soal b1.pas. Kemudian upload this file. Nah, tunggu sebentar, maka nanti akan muncul hasilnya adalah b1.pas. Ini artinya jawaban sudah diupload. Tapi kita perlu menyimpan. Cara menyimpannya itu adalah dengan menekan tombol simpan dan lanjutkan. Nah, ketika kita menekan tombol simpan dan lanjutkan, maka kita akan dihadapkan pada soal deskripsi soal yang kedua, yaitu soal B2. Di soal B2 ini, sama, untuk soal pemrograman, kalian harus menjawabnya itu dengan file name b2.cpp atau b2.c atau mungkin b2.pas. Sedangkan untuk soal isian singkat, ini silakan kalian isi sesuai dengan petunjuk soal yang ada. Nah, nantinya akan ada 6 halaman di mana masing-masing halaman itu akan terdiri dari deskripsi soal, pertanyaan isian singkat, dan juga pertanyaan soal programming. Nah, setelah itu, setelah kalian yakin dan sudah menjawab semua soal yang ada di bagian B, silakan kalian tekan tombol mengakhiri tes ini. Kemudian nanti akan ada muncul informasi soal-soal mana saja yang sudah dijawab dan soal mana saja yang belum dijawab. Kalau seandainya kita belum menjawab soal, maka akan ada muncul informasi seperti ini. Tapi kalau seandainya kita sudah yakin ingin mengakhiri soal bagian B, maka kita hanya cukup menekan tombol menyimpan semua jawaban dan mengakhiri tes. Kemudian akan muncul tombol konfirmasi, silakan klik sekali lagi menyimpan semua jawaban. Nah, setelah mengklik ini, maka kalian sudah selesai mengerjakan soal bagian B. Nah, di sini untuk mengerjakan soal bagian B, ini finish ya. Ini artinya itu adalah kalian sudah selesai dan sudah tidak boleh lagi mengerjakan soal bagian B maupun soal bagian A. Sekarang kita kembali kepada halaman beranda. Dan di sini artinya ini sudah ada informasi bahwa kalian sudah mengerjakan soal bagian A dan bagian B. Mungkin itu saja petunjuk bagaimana cara mengerjakan soal bagian A dan bagian B. Selamat mengerjakan uji coba, selamat mengerjakan seleksi, semoga berhasil dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah tata cara untuk menjawab soal. Nah, ini saya akan menunjukkan satu informasi saja. Ini mohon ya ini bisa di apa? Di screenshot. Jadi kalau adik-adik membutuhkan panduan menjawab soal bidang informatika, kemudian kalau password lupa seperti apa, kalau panduan upload fakta integritas seperti apa, dan yang terakhir adalah buku teknis lomba. Silakan ini bisa difoto untuk mengingat-ingat kalau seandainya ada masalah ketika mengerjakan soal bidang informatika atau sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wayono. Ya, sebelum live, Pak, ini informasi ini ada dipublish di mana saja nih Pak, supaya ini peserta bisa mengulang mendapatkannya gitu ya. Informasi ini bisa dipublish di media sosialnya Tim Olimpiade Komputer Indonesia, ada di YouTube, YouTube-nya Toki, Tim Olimpiade Komputer Indonesia, ada di Instagram-nya Tim Olimpiade Komputer Indonesia, dan juga ada di Facebook-nya Tim Olimpiade Komputer Indonesia. Jadi silakan kalau nanti lupa panduan dan sebagainya, silakan bisa mengakses ini. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Jadi tadi penjelasan Pak Wayono cara mengerjakan soal tadi itu sudah ada videonya. Silakan kalian ikuti link yang ada di layar ini untuk kalau nanti lupa dan sebagainya bisa diulang lagi. Oke, baik. Silakan. Mungkin sesi selanjutnya tanya jawab, begitu ya? Pertanyaan ada di Q&A atau mungkin Bu Gusri atau Pak teknisnya apakah lewat Q&A aja atau bisa tanya langsung? Iya. Ya, coba saya cek dulu Pak ya. Ini bisa untuk pertanyaan memang melalui Q&A Slido saja Pak. Oke, ya. baik. Ya. Iya, jadi untuk siswa yang tidak bisa masuk, tadi sudah diinformasikan di awal, kami berulang kali bahwa sesuai dengan namanya, dengan formatnya NISN lalu underscore nama seperti itu, ataupun juga ada NISN dan juga nama. Kalau tidak sesuai, maka kami langsung menyimpannya ke waiting room seperti itu, Pak. Ya, baik ya. Ini untuk yang sudah ada di room ini, bagi teman-temannya yang belum bisa masuk karena berbagai hal, antara lain mungkin koneksi internetnya atau mungkin karena format namanya yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu NISN baru kemudian diikuti nama. Kalau sampai tidak bisa masuk, jangan panik. Tadi tolong teman-temannya memberi informasi link-link yang tadi. Silahkan sebetulnya bisa mengikuti petunjuk atau video yang sudah disiapkan di link yang tadi, gitu ya. Silahkan bisa diulang-ulang, gitu ya. Oke, ini apa lagi ya? Apakah tipe soal pemrograman apa semuanya tipe biasa atau ada yang tipe output only? Monggo saya berikan kesempatan kepada Pak Mus untuk memberikan penjelasan. Saya share di sini ya untuk videonya. Nah, ini Mas ya. Oke ya, baik ya. Pak Wayono juga kalau ada di room, kami persilahkan. Oke, mungkin saya bisa membantu. Untuk soal pemrograman itu hanya soal yang biasa, jadi tidak ada soal output only dan tidak ada soal interaktif, jadi hanya soal yang biasa saja ya. Jadi silakan mumpung masih ada waktu, latihan untuk soal-soal biasa di TLX-nya Toki, seperti itu. Ya, silakan. Bagi yang masih pengen latihan atau baru mau mencoba, boleh saja di TLX-nya Toki. Kalian cari aja TLX-nya Toki, di situ kalian sign in, kemudian silahkan untuk latihan di sana. Berikutnya mungkin pertanyaan yang lain.
Enggak ada secara teknis, nggak ada Berapa yang poin? Poin soal tidak diinformasikan ya. Ini ada yang menanyakan berapa poin untuk setiap bagian soal. Pembagian poin per soal tidak diumumkan, hanya informasi bahwa tidak ada nilai minus. Jadi tidak ada nilai negatif kalau jawaban Anda salah. Silahkan dicoba, namun jangan ya dicoba dengan baik. Begitu ya. Oke, apalagi? Silakan, masih ada kesempatan. Jadi saya ulangi lagi, yang penting buat kalian bisa masuk ke aplikasi KNSP Online, terus kemudian sekali lagi ingat-ingat passwordnya. Jadi jangan sampai lupa, karena kalau lupa password akan sering menyusahkan, membuat kalian panik. Jadi sekarang passwordnya catat. Jadi kalian tadi masuk menggunakan password apa, itu dicatat. Nah, sebetulnya ada fasilitas lupa password, tapi yang penting adalah email kalian. Jadi lupa password itu akan menggunakan email kalian untuk bisa mereset passwordnya atau mengganti password yang baru. Itu bisa dilakukan dengan cara lupa password, tapi harus punya email yang aktif yang bisa diakses. Jangan hanya sekedar menuliskan email address, tapi kalian sendiri tidak bisa masuk karena saya lupa password untuk masuk ke email. Ya, percuma. Itu ya. Nah, kami tidak akan bisa membantu kalau seperti itu. Jadi kalian harus pastikan menggunakan email address yang kalian bisa akses. Gitu. Jangan lupa fakta integritas. Ya, untuk fakta integritas kalian bisa kalau sekarang misalnya baru upload fakta integritas yang masih salah, tidak masalah, tapi harus segera kalian ganti. Diberi kesempatan beberapa kali. Pak Wayono memberi kesempatan berapa kali, Pak, untuk upload fakta integritas? Kesempatan untuk 2 kali, Pak. Jadi 2 kali ya? nanti kalian itu ketika mengupload, nanti akan ada nilai untuk fakta integritas, tapi itu tidak mempengaruhi nilai ujian ya. Itu hanya sekedar menginformasikan saja. Kalau kalian dapat nilai 100 di fakta integritas, artinya dokumen kalian valid. Gitu ya. Kalau kalian mendapatkan Kurang. nilai 50, berarti artinya dokumen kalian ada yang kurang gitu ya. Tapi kalau kalian dapat nilai 0, berarti dokumen kalian itu tidak valid. Silakan untuk yang tidak valid dan yang dapat 50 harus diupload ulang. Karena kalau tidak, nanti ketika seleksi itu nggak bisa ngakses soal. Seperti itu. Oke, ini lagi Pak Wayono. Kalau aplikasi, supaya bisa mencoba aplikasi ini, apakah hanya sampai hari ini, nanti sore saja, atau masih diberi kesempatan sampai beberapa hari sebelum hari H, Pak Wayono? Aplikasi untuk uji coba soal ya, Pak? Betul. Uji coba soal kita akan memberi kesempatan hari ini, tapi diusahakan hari ini, dan kalau seandainya ada peserta yang belum bisa mengerjakan soal, mungkin karena kendala koneksi dan sebagainya, kami memberikan kesempatan sampai tanggal 31 Juli ya, Pak. Jadi 31 Juli. Ya. Tapi memang diharapkan hari ini harus sudah selesai supaya kami bisa memvalidasi fakta integritas. Oke, kalau itu fakta integritasnya Pak Wayono. Tapi kalau untuk mencoba mengerjakan soal sampai tanggal 31 ya. Oke, jadi kalian masih punya waktu, tapi tolong disegerakan saja supaya tenang, gitu ya. Baik, hal yang penting lagi, sekali lagi jangan berbuat curang saat mengerjakan lomba nanti ya. Kerjakan sendiri, percaya dengan kemampuan sendiri, tidak ada tanya kiri kanan dan sebagainya, karena ini mencerminkan kemampuan kalian. Malu nanti kalau kalian misalnya dikukuhkan sebagai juara, tapi kemudian akan diuji lagi tidak bisa apa-apa ya, ini jauh lebih malu dibanding dengan nggak harus juara, tetapi kalian memang bisa. Itu. Baik, itu ya. Nah, kemudian hal yang cukup penting, perhatikan koneksi internet, terutama nanti saat lomba. Koneksi internet sangat penting, jadi kalian harus pastikan kuota kalian mencukupi. Saya berharap kalian bisa menyampaikan ke
sekolah, ke dinas setempat, Pak, kami di daerah kami seperti ini, kami butuh koneksi internet, kami butuh pulsa, kira-kira untuk 3 jam, kira-kira berapa Pak Wayono dan Pak Pus? Untuk 3 atau 4 jam lah, biar aman. Ininya Pak ya, waktunya Pak. 3-4 gig, bukan berapa, butuh 3-4 giga begitu atau berapa? Oh, kalau Persediaan. untuk ini karena memang kita tidak menyalakan video selama ujian, seharusnya Oke, kecil maksimal ya? 3 GB itu bisa. Iya, Kurang dari itu juga tidak masalah. iya. Dan kecil. Nah, yang penting koneksinya bagus. Nah, kemudian pertanyaan lagi nih Pak Wayono, ini nggak tahu ditanyakan atau enggak. Kalau nanti di tengah jalan koneksinya putus, apa yang terjadi? Bagaimana solusinya? Bisa reconnect lagi dan sebagainya. Oke, kalau di tengah jalan nanti koneksinya putus dan kalian dalam proses mengerjakan soal, silakan gabung lagi selama waktunya itu masih ada. Jadi misalnya kalian tuh sudah mengerjakan di waktu ke 50 menit, tapi ternyata kan masih ada, itu bisa masuk lagi untuk melanjutkan mengerjakan soal. Tapi kalau seandainya kalian putus internetnya dan waktunya itu sudah habis, sudah melebihi dari 3 jam, maka kalian sudah tidak bisa mengakses soal lagi seperti itu. Oke, nah itu informasi. Nah, kemudian kalau putus jaringannya jelek, terus kemudian putus, sekali lagi jangan panik ya. Kalian bisa coba, terus kemudian kalian bisa sambil menunggu mungkin kalian terus mengerjakan soal, nanti setelah koneksinya ada lagi, baru kalian submit, gitu ya. Nah, ini satu hal yang cukup penting lagi ya, mungkin konfirmasi juga ke Pak Wayono, Pak Mustafa yang ada di sini. Satu user ID, jadi username, ini hanya satu akun, hanya satu yang bisa akses, begitu ya Pak ya? Jadi nggak bisa ada akun double, betul ya. Monggo Pak Mus kalau mau memberikan penjelasan, silakan Pak Mus. Ya, mungkin sekedar untuk mengingatkan bagi para siswa supaya mengerjakan dengan jujur ya, sejujur-jujurnya, bahwa kita itu punya fasilitas untuk memonitor aktivitas ya, login dari setiap peserta. Halo. Halo Pak Mus. Ini ya, ini tampaknya koneksi Pak Mus nih yang ini. Oke. Jadi Mungkin saya silakan. menambah. Jadi gini, kami akan bisa mengetahui bahwa ini loginnya itu siapa yang login. Jadi selama uji coba 1, uji coba 2, ternyata kalian login menggunakan perangkat tertentu, ternyata tiba-tiba diseleksi kalian menggunakan perangkat yang berbeda. Itu kami bisa mendeteksi, meskipun tidak ada pengawasan webcam, kami bisa mendeteksi, dan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan kami apakah akan mendiskualifikasi peserta atau tidak. Jadi kalian harus ekstra hati-hati dalam jangan sampai curang ya seperti itu, karena memang nanti kita akan bisa mengidentifikasi dari bagaimana kalian menjawab soal di uji coba dan perangkat apa yang akan kalian gunakan dan loginnya itu seperti apa, pola loginnya seperti itu. Mungkin Pak Mus mau menambahkan. Betul Pak, ya kira-kira seperti itu ya. Jadi harap dikerjakan dengan sejujur-jujurnya. Intinya ada banyak cara untuk kami mengawasi ya dan memastikan bahwa semuanya mengerjakan dengan sejujur-jujurnya. Itu aja mungkin Pak. Ya. Pertanyaan ini masih kami buka, jadi bagi peserta yang mungkin masih ada pertanyaan, tidak harus pagi ini Pak, mungkin siang nanti juga sebenarnya masih terbuka itu ya. Bisa terus ya. Oke. Untuk hari ini saja tapi mungkin Pak. Ya. Ya, ini ada pertanyaan, compilernya apa? Ada di petunjuk ya. Petunjuk yang dikeluarkan oleh Puspresnas itu ada di websitenya Puspresnas, mestinya juga ada ya. Maaf, siapa? Co-host siapa? Di websitenya Puspresnas ada ya Mas ya? Ya, jadi ada apa itu namanya? Penjelasan teknis
Ya, penjelasan teknis lomba, betul. Sebenarnya di dashboard sudah ada juga sih Pak, di website Ya, sudah oke. ada. Oke, ya. Ya. Di Ah, Instagram juga sudah ada. sudah Di ada, media. baik. Baik, ya. Kemudian ada, silakan apa lagi nih pertanyaan? Ya, jadi hal yang cukup penting tadi sudah disampaikan, jangan panik, jujur, jangan panik, lengkapi fakta integritas, kemudian hanya satu akun yang bisa akses ke situs dalam satu saat, jadi tidak dimungkinkan untuk double akun. Terus kemudian kalian akan akses dari mana kami mengetahui, kalau kalian berubah device juga kami juga bisa mengetahui. Untuk itu sekali lagi ini, tapi kalian nggak usah panik, asal kalian jujur, kalian kerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Nah, jangan panik. Jadi itu cukup penting supaya kalian bisa perform dengan semaksimal mungkin. Monggo Pak Mus, kalau ada lagi yang mau disampaikan mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di Slido. Ya Pak, ini ada lagi yang menanyakan Monggo, verdict monggo. AC atau WA atau TLI secara langsung dari sistem. Ya ini mohon maaf karena sistemnya memang tidak dirancang untuk memberikan feedback secara langsung ya, apakah program Anda itu sudah accepted atau tidak ya, itu tidak ada memang. Yang kami sarankan adalah tadi seperti disampaikan Pak Wahyono, Anda silahkan menulis program Anda, kemudian mengkompilnya dengan compiler yang sudah Anda miliki sendiri. Ya, pertama untuk memastikan bahwa program Anda itu berjalan, bisa dikompil dan menghasilkan output seperti yang diharapkan. Seperti tadi terlihat ada contoh input dan output untuk setiap soal. Jadi Anda bisa memastikan bahwa program Anda apakah sudah menghasilkan output seperti yang diharapkan oleh soal itu. Nah, setelah Anda memastikan seperti itu ya, minimal pada beberapa contoh kecil tersebut, kemudian langsung Anda upload saja gitu ya. Alternatif yang lain Anda bisa juga menggunakan compiler online ya. Itu kan banyak sekali sekarang tersedia compiler online seperti IDE One atau compiler.sh dan seterusnya. Itu banyak yang bisa kita pakai ya, sehingga Anda tidak perlu menginstal sendiri compiler Anda. Nah, tetapi sekali lagi dari sistem tidak akan menyediakan verdict ya, jadi tidak muncul apakah AC atau bahkan tidak ada pengecekan apakah program Anda lulus compile atau tidak, itu tidak ada. Itu hanya mengupload file, kemudian file Anda nanti akan kami periksa secara terpisah setelah semuanya selesai. Jadi tidak ada feedback secara langsung. Seperti itu mungkin. Jadi mohon dipastikan bahwa program Anda sudah benar-benar valid sebelum disubmit ke sistem kita. Itu mungkin Pak. Oke, baik ya. Masih ada lagi, apakah ada webcam? Ini tidak mengharuskan adanya webcam dan sebagainya. Kemudian jika kita kehabisan waktu saat mengerjakan, apakah jawaban auto-save? Ya Pak Mus ya. Mungkin monggo silakan kalau mau menjelaskan terkait dengan auto-save dan sebagainya. Pak, jadi seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Wahyono, ya, ketika Anda menulis jawaban, idealnya Anda tekan simpan dan lanjutkan dulu ya, sebelum Anda pindah ke soal yang lain, untuk memastikan bahwa jawaban Anda pada satu soal itu sudah tersimpan di sistem. Nah, di akhir ketika semua soal sudah Anda isikan jawabannya, itu ada satu tombol lagi. Tombol yang kedua ini adalah untuk mensubmit semua jawaban yang sudah tersimpan. Nah, untuk tombol yang kedua ini sebenarnya tidak sepenting atau sewajib seperti yang tombol yang pertama tadi, yang simpan dan lanjutkan. Jadi yang tombol yang kedua ini, kalau seandainya waktu pengerjaan soal itu sudah habis sebelum Anda sempat
menekan tombol yang kedua ini, yaitu tombol yang mensubmit semua jawaban, maka semua jawaban yang sudah tersimpan sebelumnya itu otomatis akan tersubmit juga. Ya, jadi yang penting adalah tombol yang ada di setiap soal, itu ada tombol simpan dan lanjutkan. Pastikan bahwa ketika Anda mengetik jawaban Anda, ya misalkan 10 gitu ya, langsung tekan simpan dan lanjutkan supaya itu terekam di sistem. Kalau tidak, maka angka 10 itu tidak terkirim ke kami gitu ya. Paham ya? Oke, Pak Mus, ini ada pertanyaan lagi. Apakah security-nya aman? Apakah ada screen share? Kalau misalnya pakai compiler, apakah aman di bagian 2? Apakah nanti bisa lihat jawaban lainnya? Dan sebagainya. Ya, ini mestinya tidak bisa melihat jawaban yang lain. Monggo Pak Mus. Maksudnya jawaban dari peserta lain gitu ya? Iya, saya Oh. pahami seperti itu arah pertanyaannya. Keamanan dan Ya. itu, ya. Mestinya sih aman, Pak. Kita yakin satu siswa tidak bisa melihat jawaban dari siswa yang lain. Ya, dan itu tadi ya, kita juga mengharapkan ini kejujuran dari siswa ya, tidak men-sharing misalkan informasi login dengan peserta yang lainnya, itu benar-benar harap dipatuhi gitu ya. Jadi kalau secara sistem itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Ya, ya jadi mungkin sedikit Pak, perlu ditekankan lagi ya. Jadi meskipun demikian ya, nanti juga kami akan terus untuk memastikan tidak ada bentuk-bentuk kecurangan, seperti misalnya kalau dalam program bisa saja misalkan ya ada yang coba-coba untuk sharing gitu ya, sharing program. Nah, itu sebenarnya juga bagi kami ada metodenya untuk memastikan supaya kita bisa melihat kalau ada pola-pola kemiripan misalnya gitu ya. Kalau orang menulis program itu kan mestinya dari satu kepala dengan kepala yang lain bentuknya berbeda, meskipun soalnya sama dan jawabannya sama gitu ya, tapi bentuknya pasti berbeda gitu ya. Nah, kalau kita menangkap ada semacam kemiripan, meskipun kemudian Anda sudah coba untuk menyamarkan dengan rename variabel atau misalkan dengan apalah ya gitu ya, itu ada metodenya untuk bisa mendeteksi itu. Jadi itu mungkin perlu juga ditekankan kejujuran dalam hal mensubmit jawaban itu benar-benar memang dari hasil pemikiran Anda sendiri, bukan karena ini kan kompetisinya individual, bukan per kelompok atau per sekolah gitu ya, individual gitu. Mungkin itu Pak Adi. Ya, baik. Jadi ya, yang dimaksud adalah nanti kami akan semaksimal mungkin bisa ngecek plagiarisme. Jadi kesamaan itu, nah kalau memang kami identifikasi ada kesamaan, ya dua-duanya akan kita pertimbangkan untuk tidak dinilai. Begitu ya Pak Mus ya? Oke. Betul, Pak. Terus kemudian nih lagi ada pertanyaan, apakah nanti tanggal 12 Agustus terserah boleh dimulai jam berapapun? Nah, ini waktu mulai Pak Mus. Gimana Pak? Punten Pak, agak putus-putus. Apakah waktu mulainya sama atau berbeda-beda? Boleh berbeda, jadi antara satu dengan yang lain, ya. Begitu Pak? Betul Pak. Betul Pak. Jadi kalau dari waktu pengerjaan kan nanti akan ada time limit ya. Bagian A itu ada time limitnya sendiri, bagian B juga ada time limitnya sendiri. Nah, tetapi tidak hanya dari time limit atau berapa lama yang bisa Anda mulai kerjakan, itu juga ada limit dari sisi kapan mulai dan kapan selesainya. Gitu. Jadi harap diperhatikan kapan waktu mulainya, kapan waktu selesainya untuk masing-masing bagian, gitu ya. Sehingga saya ini bagian A itu dimulai pukul 8 dan nanti ditutup pukul 8.50 gitu, kalau nggak salah gitu Pak ya. 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 Nah, tetapi bagi yang sudah bisa selesai sebelum 8.50 itu bisa langsung mensubmit bagian A. Ya, misalkan Anda sudah selesai mengerjakan bagian A-nya itu misalkan 8.35 misalnya gitu ya. Anda bisa submit. Nah, pukul 8.30 itu sebenarnya bagian B sudah dibuka. Jadi bagi yang sudah selesai mengerjakan bagian A, itu bisa langsung pindah ke bagian B asalkan sudah lewat dari 8.30 seperti itu. Oke. Ya, kemudian ini ada pertanyaan lagi, sudah
NISN dan password sudah benar, tapi tetap nggak bisa masuk. Nah, ini sistem tidak mendiskreditkan siapapun. Sistem ini sama. Kalau teman-temannya yang lain bisa masuk, ya kalau kalian NISN-nya memang terdaftar, password-nya benar, pasti bisa masuk. Tidak ada kok, wah nanti kalau NISN segini nggak boleh masuk. Kalau password-nya seperti ini nggak boleh masuk, nggak. Nah, jadi tolong pastikan apakah memang benar NISN kalian itu terdaftar sebagai peserta KNSP ini. Gitu ya. Apakah benar password yang kalian masukkan? Jadi sekali lagi sistem tidak akan membeda-bedakan. Monggo Pak Mus kalau ada yang bisa. Ya, mungkin itu nanti bisa ditelusuri lagi ya. Nanti kita akan komunikasikan lagi baik dengan Puskesmas, mungkin bisa juga nanti dengan dinas ya untuk memastikan bahwa semua datanya itu valid dan bisa kita masukkan ke sistem. Mungkin masih ada sedikit kesalahan yang perlu ditelusuri di mana itu ya. Tapi pastikan bahwa dari Anda datanya benar dan diinformasikan ke kami. Nanti kami akan berusaha untuk buat supaya Anda bisa mengakses gitu ya. Oke, baik ya. Ya, ada narahubung ya. Jadi ada informasi narahubung, silakan hubungi narahubung. Pastikan ke Dinas Pendidikan setempat, provinsi, apakah memang NISN Anda terdaftar untuk ini. Begitu ya. Oke. Format tanggal di Fakta Integritas sekian Agustus, tapi ini kan masih silakan disesuaikan. Kalau tentang tanggal, kalau nggak sesuai, maksud saya begini, sesuaikan aja dengan tanggal hari ini. Nah, kalau di sana Agustus ya diganti aja lah, jadi diganti hari ini. Dan seterusnya, pakai NISN tulisannya masih log, Pak. Nah, ini tolong soal data peserta dikomunikasikan. Oke. Baik, ini masih cukup banyak. Nah, pertanyaan saya, mohon maaf, Mas Ihsan atau siapa, waktunya kita diberi waktu sampai jam berapa, Mas? Ya, untuk waktu kita waktunya sampai jam 9, Pak. Baik, nah ya, gimana? Ini sudah cukup untuk penjelasan teknisnya. Jika memang masih ada, nanti kan di Slido kan masih ada pertanyaan, masih bisa dijawab oleh Pak Mustafa sebenarnya untuk hal-hal teknis. Ya, oke. Ya. Oke, baik. Jadi anak-anak peserta ya, tolong tadi sekali lagi pastikan nama NISN kalian memang terdaftar. Jadi sistem tidak membeda-bedakan. Kalau NISN kalian terdaftar, passwordnya benar, pasti diterima. Tapi kalau NISN-nya nggak terdaftar, atau passwordnya salah, atau dua-duanya salah, ya pasti nggak akan bisa masuk. Nah, biasanya nggak bisa masuk, itu kayak passwordnya udah benar. Nah, mestinya karena kesalahan entry-nya, atau salah, lupa, dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua, kejujuran. Sekali lagi, kalian kerjakan dengan tenang, dengan senang, dengan jujur, gitu ya. Jangan khawatir kalau udah seperti itu. Tapi kalau sudah nggak jujur, sistem akan semaksimal mungkin mencoba mengidentifikasi ketidakjujuran itu. Ya, nanti akan ada punishment dari juri. Kemudian hanya satu user, satu akun, sekali waktu yang bisa masuk, dan kalian akan diidentifikasi masuk pakai perangkat apa, di mana, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kerjakan dengan baik, kenali sekali lagi cara melihat soalnya, kemudian kenali juga bagaimana cara menjawab soalnya, dan seterusnya, sehingga kalian lebih fokus dalam menyelesaikan persoalan, problem solving, gitu ya. Jadi nanti soalnya secara umum bukan hafalan, tidak ada soal hafalan, tapi soal yang semua harus kalian pikirkan dengan waktu yang relatif terbatas. Oleh karena itu, ya kalian persiapkan diri sendiri, dan jangan memberikan informasi ke pihak lain. Kalian rugi nanti. Kompetitornya jadi naik. Jadi, kalau kalian berikan informasi ke tempat lain, bisa-bisa tempat lain tadi itu yang menang, kalian kalah malah. Nah, sementara ini kan berlomba supaya kalian menjadi yang terbaik. Nanti yang menang pun juga akan diseleksi lagi. Baik, seperti itu kira-kira. Saya rasa sekali lagi kalian berdoa, gitu ya.
dengan baik, kerjakan dengan baik, dengan jujur, mudah-mudahan hasil yang terbaik juga untuk kalian. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu. Saya kembalikan ke host. Baik. Ya baik, terima kasih Pak Adi serta Pak Wahyono. Ya mungkin untuk peserta semuanya bisa di videonya bisa dinyalakan. Nanti kami akan mengambil gambar untuk kegiatan ini. Sudah terpasang videonya? Sudah di-on-kan kembali? Baik, boleh. Bisa mau pakai gaya atau gimana? Tangannya begini, mungkin semua kalau screen 1 siap ya, screen 1, Windows 1, ya tangannya bisa begini. Ya, 1, 2, 3. Oke, baik, ya terima kasih. Ya, untuk screen 2, boleh screen 2 untuk tangannya bisa. Tampilannya di laptop bisa di Windows 2. Windows 2 baik ya. Saya coba itu ya. 1, 2, 3. Ya, untuk screen 3 bisa tangannya di kepala. Baik, 1, 2, 3. Baik, mohon dulu. 1, 2, 3. Ya, screen 4 boleh tangannya di kepal. Ya, 1, 2, 3. Baik, ya terima kasih. Selanjutnya screen 5. Windows 5, halaman 5. Ya, 1, 2, 3. Ya, screen berikutnya screen 6. Ya, 1, 2, 3. Ya, untuk screen 7 bisa on videonya. 1, 2, 3. Ya, 1 untuk screen 7 bisa siap-siap. Ya, terima kasih. Screen 8 boleh siap-siap. Ya, 1, 2, 3. Screen 9. Tangannya bisa di kepal. 1, 2, 3. Ya, untuk screen terakhir, untuk screen 10, tangannya bisa di kepal. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk semuanya, untuk pada technical meeting saat ini sudah cukup. Untuk pertanyaan-pertanyaan masih bisa dilakukan di Slido, nanti akan dijawab untuk oleh para pembina. Ya, saya cukupkan untuk saat ini. Ya, selamat mencoba bidang informatika itu sampai tanggal 31 untuk percobaannya. Ya, untuk saat ini bisa diikuti sampai selesai yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi untuk teks
untuk teknisnya. Ya, untuk saat ini saya cukupkan. Terima kasih untuk semuanya, untuk Pak Adi, Pak Mustafa, dan juga Pak Wahyono yang telah memberikan pengarahannya. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Utamakan kesehatan dan keselamatan. Salam prestasi.